Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan akhir kami dengan judul Implementasi Infrastruktur IT berbasis Cloud dan Virtualisasi menggunakan Docker dan GNS3 pada Harmony Solution. Sebelum pada implementasi dan penjelasan lebih lanjut, adapun perkenalan, yaitu dengan saya, Dewa Yeka Sudiasuti dengan NIM 2215091 dan rekan saya. Rewidi Sonana dengan NIM 22150901056. Saya Yuristi Melinda dengan NIM 2215091109. Adapun yang melatar belakangi kami mengambil ide ini yaitu Harmony Solution adalah perusahaan teknologi yang menyediakan solusi cloud hemat biaya menggunakan teknologi Docker dan VirtualBox untuk memaksimalkan perangkat keras yang terbatas. Fokusnya itu yaitu membantu perusahaan termasuk startup untuk mengadopsi teknologi cloud untuk transformasi digital dengan layanan seperti penyimpanan Nextcloud, web server, database, dan juga pengelolaan jaringan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaatnya. Yang pertama itu mengembangkan solusi infrastruktur IT yang berbasis teknologi cloud, kemudian mengkonfigurasi web server dan database web server dalam kontainer Docker dengan biaya lisensi yang rendah menggunakan perangkat lunak open source. Kemudian yang ketiga, membangun dan mengkonfigurasi Nextcloud sebagai solusi penyimpanan cloud pribadi. Yang keempat, melakukan simulasi pengelolaan jaringan penggunaan menggunakan mikrotik dan dalam GNS3 untuk lebih efisien dan penyederhanaan manajemen jaringan. Dan yang terakhir, mengimplementasikan QoS untuk manajemen Between serta VPN untuk komunikasi data yang aman. Adapun selanjutnya untuk metodologi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada proyek ini menggunakan metodologi eksperimental dengan pendekatan iteratif yang melibatkan serangkaian proses sistematis untuk merancang, mengimplementasikan, menguji, dan mengevaluasi layanan cloud computing. Nah, adapun tahapannya yaitu yang pertama pendekatan iteratif. Di mana pendekatan iteratif yang digunakan dalam proyek ini melibatkan dua langkah utama, yaitu langkah pertama adalah pengembangan bertahap, di mana setiap komponen layanan seperti penyimpanan, virtualisasi, dan kontainerisasi diimplementasikan satu persatu. Hal ini memungkinkan evaluasi mendalam pada setiap tahap untuk mengidentifikasikan kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan. Kemudian langkah yang kedua adalah refinement atau penyempurnaan, di mana hasil evaluasi dari iterasi sebelumnya digunakan untuk memperbaiki implementasi pada tahap berikutnya. Kemudian yaitu implementasi, di mana tahap implementasi ini proyek ini menggunakan perangkat keras dengan spesifikasi minimal seperti server berbasis x86 dengan RAM dan penyimpanan terbatas. Nah, teknologi yang digunakan mencakup virtualisasi dengan perangkat lunak seperti VMware dan kontainerisasi menggunakan Docker. Untuk membangun layanan penyimpanan cloud pribadi, proyek ini memanfaatkan platform Nextcloud. Nah, selain itu, untuk memastikan keamanan selama pengujian, Virtual Private Network atau VPN diimplementasikan untuk melindungi data dan komunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi, di mana evaluasi dilakukan pada setiap iterasi untuk mengidentifikasikan masalah yang muncul selama pengujian. Masalah-masalah tersebut dianalisis secara mendalam untuk menemukan solusi yang efektif, baik melalui optimasi konfigurasi maupun peningkatan perangkat lunak. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan implementasi pada iterasi berikutnya sehingga layanan cloud computing yang dikembangkan menjadi semakin efisien. Kemudian yang terakhir yaitu dokumentasi. Setiap tahap proses ini didokumentasikan secara rinci untuk memastikan transparansi dan kemudahan dalam pengembangan di masa depan. Nah, dokumentasi meliputi konfigurasi teknis, hasil pengujian, serta temuan dari evaluasi. Selain menjadi referensi, dokumentasi ini juga berguna untuk memastikan bahwa proses pengembangan dapat direplikasi atau ditingkatkan di kemudian hari. Kemudian terdapat tools yang digunakan, yaitu yang pertama, sistem operasi Ubuntu Linux. Sistem operasi Ubuntu ini akan digunakan sebagai platform untuk menjalankan semua aplikasi dalam proyek. Nah, Ubuntu ini merupakan pilihan yang tepat karena kompatibilitasnya dengan berbagai perangkat lunak yang open source. Kemudian terdapat Docker, ini digunakan untuk menjalankan layanan dalam kontainer, memungkinkan isolasi yang efisien dan penggunaan sumber daya yang optimal. Kemudian ada VMware dan GNS3, digunakan untuk membuat dan mengelola mesin virtual, khususnya untuk mensimulasikan mikrotik, router OS, dan pengelolaan jaringan. Selanjutnya, Nextcloud digunakan untuk menyediakan layanan penyimpanan cloud pribadi. Kemudian, OpenVPN yang digunakan untuk mengamankan koneksi antar server dengan membuat jaringan VPN yang aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Adapun jadwal pengerjaan proyek yang telah kami susun untuk minggu pertama, kami melakukan instalasi sistem operasi, kemudian juga melakukan instalasi perangkat lunak seperti Docker, VMware, GNS3, kemudian juga melakukan lingkungan persiapan untuk komputasi berikutnya. Untuk minggu kedua, kita melakukan implementasi Nextcloud, web server, dan database server dalam Docker. Kemudian yang ketiga, minggu ketiga kami melakukan konfigurasi mikrotik dalam GNS3 untuk mengolah jaringan virtual. Kemudian minggu keempat, melakukan pengujian, evaluasi, dan mulai menyusun laporan akhir proyek serta persiapan presentasi dan dokumentasi akhir. Untuk topologi, mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu topologi jaringan yang digunakan dalam implementasi kami dirancang untuk mendukung kebutuhan harmony solution yang dalam mengelola infrastruktur berbasis cloud dan virtualisasi. Pada topologi ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu yang pertama cloud dan NAT berfungsi sebagai sumber koneksi internet utama yang terhubung ke mikrotik satu melalui interface Ether 1 yang dikonfigurasikan sebagai DHCP client untuk mendapatkan IP secara dinamis. Kemudian yang kedua, mikrotik satu berfungsi sebagai gateway utama dengan konfigurasi interface diantaranya yaitu Ether 1, yaitu DHCP client, hmm, atau koneksi ke cloud. Kemudian Ether 2 yaitu IP statis 192.168.10 yang menghubungkan jaringan lokal melalui SIP 1. Kemudian Ether 3 yaitu IP statis 192.168.20 untuk menghubungkan jaringan ke Ether 1. Kemudian terdapat switch 1 untuk menghubungkan perangkat endpoint yaitu Windows Server 2019 yang digunakan untuk simulasi layanan seperti Active Directory, DNS, atau file sharing. Kemudian Docker Ubuntu digunakan untuk menjalankan aplikasi berbasis kontainer seperti web server dan database. Selanjutnya ada Mikrotik 2, di mana berfungsi sebagai sub gateway untuk subnet berbeda, yaitu konfigurasi interface diantaranya Ether 1, yaitu DHCP client atau koneksi ke Mikrotik 1, kemudian Ether 2, yaitu IP status 192.168.30, untuk jaringan lokal melalui switch 2. Kemudian Ether 3 yaitu DHCP server untuk perangkat di subnet 192.168.30. Selanjutnya ada switch 2 untuk menghubungkan perangkat endpoint yaitu Windows 10 digunakan sebagai endpoint klien untuk pengujian. Kemudian Mikrotik Winbox ini digunakan untuk manajemen dan konfigurasi perangkat Mikrotik melalui aplikasi Winbox. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini mungkin langsung ke ke praktek itu. Kita langsung saja ke gini ya. Sebentar, kita akan masuk ke sini. Sebentar, langsung saja kita ke pada bagian mikrotiknya. Oke, oke, di sini Q, Q, bentar, Q. Di sini seperti yang dijelaskan tadi, kami sudah mengkonfigurasi address-nya, IP address dari yang tadi telah dijelaskan pada Ether 1, 2, dan 3. Ether 1 itu untuk IP dari NAT, yang 2 itu untuk ke mikrotik, dari mikrotik 1 ke switch yang akan mengarah ke layanan Docker dan juga yang lainnya pada server, dan Ether 3 ini akan mengarah ke mikrotik 2 yang dimana di mikrotik 2 ini akan akan me, apa membuat kita DHCP client dan juga DHCP server untuk membagikan IP kepada user, pada pengguna di mikrotik 2 begitu. Langsung ke Dockernya. Kami telah men-setup Docker sebagaimana yang telah kami janjikan. Begitu, sebentar di sini Docker Ubuntu. Oke,
Nah, kami di sini telah membuat konfigurasi dan juga yang lainnya pada pada Ubuntu kami begitu. Di sini pada directory service kami membuat docker compose.yml dan HTML folder dan di dalamnya ada folder HTML dan juga nginx.conf untuk konfigurasi jaringan yang dimana kita akan mengakses service dari HTTP di internet gitu. Langsung saja di atas ini kita sudah melihat pada port apa saja layanan kita berada. Di sini saya sudah men-setting pada HTML dan di dalam index.html yang dimana ketika kita akan mengakses localhost begitu, localhost saja. Di sini akan menampilkan halaman statis yang dimana kita bisa mengakses apa saja yang kita bisa akses di layanan kami begitu. Di sini ada Nginx yang dimana ini Nginx tentunya yang menampilkan localhost ini, yang dimana di sana itu port 80, yang di bawahnya itu Nextcloud yang ada di port 8080 dan dilanjutkan MySQL database yang bisa kita akses melalui terminal begitu dan Portainer untuk manajemen manajemen Docker kita gitu. Langsung saja kita coba lihat. Oke, di sini untuk Nextcloud. Oke, sini Nextcloud-nya seperti yang biasa. Dan kalau udah Portainer yang dibutuhkan beberapa settingan untuk bisa menjalankannya nanti begitu dan uh, mungkin untuk itu saja di penjelasan konfigurasinya kita kembali ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu adapun sebaran penggunaan memori CPU dan RAM. Di sini kita sudah membuat sebaran grafiknya mulai dari Docker, kemudian VirtualBox, Nextcloud, Linux, PostgreSQL atau MySQL, kemudian ada VPN juga. Di sini kita bisa lihat bahwa biru adalah penggunaan CPU-nya, kemudian yang hijau yaitu penggunaan RAM-nya, dan kemudian yang kuning adalah penggunaan memori memori base dari komputernya. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis sumber daya. Yang pertama yaitu kami menganalisis hardware. Adapun spesifikasi laptopnya harus minimal 8 GB. Kemudian CPU-nya menggunakan core CPU dan memorinya SSD 512 GB. Untuk lebih jelasnya lagi akan sudah kami jelaskan di laporan. Kemudian software yang kami gunakan, adapun Ubuntu, Linux, VMware, Docker, Nextcloud, Unix, PostgreSQL atau MySQL, OpenVPN, dan kemudian SDM yang kami sudah akan rancang untuk kedepannya menggunakan Harmony Solution yaitu administrator sistem, pengembangan aplikasi, network engineering, analisis keamanan. Dan selanjutnya untuk kesimpulannya mungkin bisa disimpulkan oleh teman saya. Ya, jadi pada proyek ini kami telah berhasil mengimplementasikan infrastruktur IT berbasis cloud dengan memanfaatkan teknologi virtualisasi dan kontainerisasi menggunakan Docker dan GNS3 pada laptop dengan spesifikasi terbatas. Nah, proyek ini menunjukkan bahwa solusi berbasis cloud yang hemat biaya dapat dirancang dengan menggunakan perangkat lunak open source menjadikan solusi yang layak untuk organisasi kecil atau startup. Next slide. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya yaitu yang pertama, peningkatan skala pada penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menguji efisiensi model ini pada perangkat keras yang lebih besar atau lingkungan produksi yang mendukung lebih banyak pengguna. Kemudian, keamanan lanjutan dengan penambahan fitur keamanan seperti firewall terintegrasi dan pengelolaan sertifikat digital untuk meningkatkan proteksi data. Kemudian, pengembangan skrip otomatisasi untuk konfigurasi jaringan dan kontainerisasi untuk mempercepat implementasi di berbagai skenario. Kemudian melakukan analisis kinerja dengan studi lebih mendalam. Baik, itu saja saya serahkan kepada moderator.
Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan lagi di laporan dan juga presentasi di kelas. Saya tutup dengan para mas, Santi Home, Santi, Santi, Santi Home.